uh, Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah, beliau mengatakan wa qasiran ma yaqa'u min ashabis shadiqin, dan banyak terjadi kepada orang-orang dulu kalau nyebut murid itu sahabat, ashab, dan banyak terjadi kepada murid-muridku yang sungguh-sungguh annahum yarawni fi biladil ba'idah, fi biladin ba'idah, mereka melihatku di negeri yang jauh, kami sirwa Mekah wa Rum, seperti Mesir, Mekah, Romawi wa ghairi dzalik, hatta yasiruna yahlifuna billah annahum ra'ani hunaka yaqdatan wa manaman, sampai mereka ini bersumpah kepada Allah bahwa mereka ini melihat diriku di sana di negeri-negeri yang jauh dalam keadaan mimpi ataupun terjaga. Fa'arif bidzalik sidqa irtibatihim, maka di situ aku bisa mengetahui kesungguhan rabithah mereka. Faman, garis bawah ini, faman sadaqa i'tikaduhum, barang siapa yang dia bersungguh-sungguh keyakinannya, i'tikadnya, masyhadnya di hatinya, takhayyaluni indahum, maka akan dihayalkan aku bersama mereka. Al-madad ala qadril masyhad, al-madad ala qadril masyhad. Kalau kamu misalnya nih berhayal Dewi Persik, ini misalnya dia hayalin sama kamu Dewi Persik, Dewi Persik, mau tidur Dewi Persik, bangun tidur Dewi Persik, misalnya ntar lama-lama itu kuntilanak datang menyerupai Dewi Persik, paham ya? Tapi kalau kamu berhayal orang soleh, misalnya Habib Umar bin Hafid, Habib Mundir bin Fuad al-Musaq, kamu berhayal orang-orang soleh dan mereka punya jisim rohani yang nyambung dari cahaya kepada cahaya Nabi SAW, maka mereka akan hadir, terpancing dengan masyhad yang kuat di hatimu. Hadir jisim rohaninya bukan sosok gaib yang lain, tapi gaib yang menyambung pada ruhnya, jisim rohaninya di hadapan kamu, dan itu bisa bermanfaat, bisa membantu kamu, dan bisa yang lainnya. Tapi kemungkinan Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani berkata demikian ini, beliau berendah hati, bukan beliau nggak tahu jasad beliau ada di sana di sini gitu. Beliau rendah hati, atau mungkin beliau belum waktu itu belum magomnya tinggi waktu itu, waktu nulis Al-Anwarul Qudsiyah. Nah, bahkan Al-Habib Ali Al-Habsyi juga ditanya kepada Al-Habib Idrus Al-Habsyi tentang bab ini juga, maka secara singkat beliau mengatakan, "Naam, ketika jisim ini sudah ringan, maka jisim ini akan mengikuti lintasan hati. Lintasan hati. Maka ada jisim rohani tahdum Rasulullah SAW. Ada wahunaka surah tahujju fi kulli sanah, wa surah tahdum Rasul SAW, wa surah tazir, wa surah tajlis, wa surah yahillu mahallah ila yaumil qiyamah." Ada sosok gaib yang khidmat sama Nabi, ada sosok gaib yang haji setiap tahun, ada sosok gaib yang berjalan, ada sosok gaib yang menempati tempatnya. Al-Habib Al-Habsyi mengatakan demikian. Ini yang disebut dengan jisim rohani. Maka nggak heran Imam Suyuti teleportasi. Hah? Ini diceritakan dalam Al-Quran ini. Ketika Nabi Sulaiman berkata, ya ayuhal mala'u, apa? Ya ayuhal mala'u, wahai semua kalangan, siapa yang bisa mendatangkan kerajaan Ratu Balqis sebelum mereka datang kepadaku? Wa qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik fa inni laqawiyyun amin. Ada golongan dari jin ifrit berkata,
Wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan kerajaan Ratu Balkis sebelum kamu bubar dari majelismu. Tapi waqala indahu ilmun minal kitab, ada orang yang diberikan sebagian dari ilmu kitab. Al-Lawhul Mahfuz. Ada sebagian orang yang mengatakan sebagian dari Lawhul Mahfuz. Nah, ini ulama berpendapat berarti ini manusia. Kalau malaikat Jibril kan ilmu kitab langsung Lawhul Mahfuznya tahu semuanya kan begitu. Tapi indahu ilmun minal kitab min litab'id. Sebagian daripada Lawhul Mahfuz. Berarti ini manusia bukan malaikat Jibril kan gitu. Ulama ikhtilaf di situ. Ada seorang manusia yang diberikan pengetahuan tentang sebagian Lawhul Mahfuz. Dia berkata, ana atika bihi qabla ayartada ilaika, ana atika bihi qabla ayartada ilaika turfuk. Aku akan bisa mendatangkan itu sebelum kamu berkedip. Wah, ini lebih hebat lagi ilmu manusia dari Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu jin ifrit. Akhirnya kerajaan Ratu Balkis itu dari Yaman dipindah ke Palestina yang jaraknya ribuan kilometer. Masya Allah. Ini teleportasi ini. Ini mustahil. Makanya orang-orang fisikawan ini mereka mengkaji ilmuwan ini mengkaji yang hal-hal yang seperti ini. Kok bisa mobil ini tiba-tiba pindah berada di tengah hutan, bis ini berada di tempat yang lain, ada orang yang berpindah tiba-tiba di tempat yang lain. Ini dikaji sama mereka, mentok ilmu mereka sampai mereka membuat teori bahwa materi dirubah menjadi energi dan sebaliknya energi dirubah menjadi materi. Konsepnya begitu. Misalnya kerajaan Ratu Balkis ini berupa materi, fisik ini dan itu. Kemudian dirubah dengan sesuatu alat canggih menjadi energi. Ntar kalau udah nyampe di satu lokasi, energi ini dirubah lagi menjadi materi. Fisika kuantum itu ya. Nah, mentok di situ. Dalam sisi ilmu alamnya aja. Tapi mereka nggak bahas sisi ilmu rohani. Nggak ada, itu hanya ada dalam Islam. Hanya ada dalam Islam. Mereka nggak bisa, logika mereka nggak nyampe. Makanya sebagian ulama katakan ba'dul ulum la taskimu jawab bil qaul wal kitaba illa an tablugha dzalikal hal fa innaha dzauqiyah. Ada sebagian ilmu yang nggak bisa dijelaskan dengan tulisan dan ucapan, tetapi hanya bisa kamu sampai kepada keadaan itu baru kamu paham ilmu itu gitu. Fa innaha dzauqiyah, karena itu ilmu dzauq. Nah, tapi ini jangan main-main dalam bab ini ya. Kemudian seandainya inilah yang digunakan oleh para dukun memindah janin, ya pakai jin ini nih, pindah janin, ya pindah ke rahimnya orang dalam waktu singkat. Dan ini banyak terjadi menggunakan jin seperti ini. Kalau seandainya kamu ketemu jin yang seperti ini, bosnya ya, misalnya jin sohar kalau dalam tafsir itu, maka kamu bisa pindah Borobudur ke Jalan Manunggal, ya, misalnya. Atau Monas dipindah ke Gerobokan. Itu bisa kalau punya jin yang seperti itu. Tapi ada wali-wali Allah yang melebihi ilmu itu. Ada wali-wali Allah yang melebihi ilmu itu.